Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sukarsan Yusuf dengan nomor induk mahasiswa 2009252. Saya dari Pendidikan Akuntansi kelas A. Di sini akan saya paparkan PowerPoint mengenai analisis manajemen pembelajaran selama masa pandemi. Baik, hal-hal yang akan ada di PowerPoint ini yaitu yang pertama latar belakang, kedua tujuan dan metodologi, ketiga hasil, keempat kesimpulan, dan kelima foto. Yang pertama, latar belakang. Selanjutnya, latar belakang. Masa pandemi COVID-19 telah melanda di negara Indonesia selama hampir 2 tahun. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, membuat berbagai perubahan di berbagai sektor kehidupan baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Tidak terkecuali di bidang pendidikan. Dampak COVID-19 di bidang pendidikan ini terjadi di berbagai tingkatan jenjang pendidikan di Indonesia, mulai dari tingkat STK, SD, SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi. Jika ada suara dan oke, selanjutnya, sekolah menengah atas atau SMA merupakan salah satu jenjang pendidikan di Indonesia yang terkena dampak dari COVID-19. Dampak dari COVID-19 ini memberikan banyak hambatan dan perubahan, hingga akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengubah cara pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan, tidak terkecuali jenjang SMA, dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Oke, selanjutnya, kedua, tujuan dan metodologi. Baik, metodologi yang saya lakukan dalam melakukan penelitian ini yaitu metodologi kualitatif, di mana metodologi kualitatif ini merupakan penelitian yang didapat dari data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang didapat dari orang-orang yang dapat diamati, atau bisa dibilang orang-orang yang memiliki hubungannya dengan topik yang akan dibahas. Seperti itu. Untuk mendapatkan data tersebut dapat dilakukan melalui wawancara. Baik, untuk subjek penelitian yang saya lakukan yaitu SMA Negeri 8 Bandung. Oleh karena itu, yang saya wawancarai yaitu kepala sekolah dari SMA Negeri 8 Bandung atau wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Dan kebetulan yang saya wawancarai adalah wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Baik, kemudian tujuan. Yang pertama, mengetahui perencanaan pembelajaran yang digunakan oleh SMA Negeri 8 Bandung selama masa pandemi. Yang kedua, mengetahui pelaksanaan dari perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh SMA Negeri 8 Bandung. Ketiga, mengetahui hasil dari perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh SMA Negeri 8 Bandung. Dan dari tujuan dan metodologi, akan saya lanjutkan lagi. Tiga, yaitu hasil dari wawancara yang telah saya lakukan. Yang pertama, dari hasil yang saya dapatkan yaitu perencanaan pembelajaran. Bagaimana sih perencanaan pembelajaran yang ada di SMA Negeri 8 Bandung? Di SMA Negeri 8 Bandung ini sudah melakukan sistem pembelajaran hybrid atau sistem pembelajaran gabungan dari pembelajaran dalam rumah, pembelajaran dari rumah atau disebut dengan PDR, dan pembelajaran tatap muka atau disebut dengan PTM. Jadi di sini tidak hanya full online atau full offline, tetapi ada gabungan. Ada yang dari rumah, ada yang langsung datang ke sekolah. Lalu kapasitasnya yaitu sebesar 25%, di mana jika di SMA Negeri 8 Bandung itu 25% itu sekitar 9 sampai 10 orang. Lalu dijadwalkan per minggu per angkatan. Maksudnya adalah misalnya kita pada minggu ini yaitu jadwalnya kelas 10. Lalu kelas 10, semua kelas 10 baik IPA dan IPS itu datang ke sekolah di mana masing-masing kelasnya mengirimkan 9 orang. Lalu nanti di hari kedua di minggu yang sama itu orangnya itu ganti-ganti seperti itu. Nah, lalu
Kemudian misal di minggu kedua, sudah jadwalnya kelas 11 atau kelas 2 SMA. Nah, jadi kelas 2 SMA baik IPA dan IPS itu datang ke sekolah dan masing-masing kelasnya mengirimkan 9 orang. Dan di hari berikutnya, masih di minggu yang sama itu orangnya berganti-ganti. Seperti itu. Untuk maksud tadi dijadwalkan per minggu angkatan. Dan sistem hybrid ini sudah berlangsung selama 1 bulan lebih. Karena sudah dimulai dari tanggal 13 September. Jadi sudah 1 bulan lebih. Untuk sistem hybrid ini yang digunakan oleh SMA Negeri 8 Batu. Oke, hasil kedua yaitu bagaimana penugasan kepada guru dan staf sekolah yang diberikan pimpinan sekolah atau kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Itu penugasannya itu pelatihan IT, di mana kemampuan IT ini sudah menjadi sebuah kunci kesuksesan untuk mencapai tujuan dari perencanaan pembelajaran yang sudah dirancang oleh SMA Negeri 8 Bandung ini. Dan kemampuan IT ini sudah menjadi suatu keharusan di zaman 5.0 seperti ini gitu ya. Jadi pimpinan sekolah, pimpinan SMA Negeri 8 Bandung menugaskan kepada guru-guru dan staf sekolahnya untuk melatih kemampuan IT itu, baik secara otodidak, dibantu oleh temannya, ataupun pelatihan yang dilakukan atau yang disediakan oleh SMA Negeri 8 Bandung itu, seperti sosialisasi yang telah dilakukan. Seperti itu. Baik, selanjutnya, hasil yang ketiga, bagaimana cara memotivasi guru, siswa, dan orang tua. Itu yang saya dapatkan, jawabannya itu komitmen. Karena sebagai seorang guru, siswa, dan orang tua, itu pasti punya komitmen dalam menjalani tanggung jawab yang telah diberikan kepada mereka. Karena komitmen ini, sebagai seorang guru, harus bertanggung jawab untuk menyediakan atau menyiapkan generasi yang lebih baik gitu. Baik, begitupun dengan para siswa, kita harus komitmen sebagai manusia, kita nggak boleh menyerah dalam belajar, baik di kondisi seperti apapun. Gitu. Seperti kondisi yang sedang melanda saat ini gitu ya. Kita harus mau belajar, baik itu dari rumah yang menatap terus laptop dari pagi hingga sore, ataupun kita punya kesempatan datang langsung ke sekolah. Gitu. Seperti itu. Kita harus punya komitmen dalam diri kita masing-masing, kita tanamkan komitmen untuk bisa melanjutkan pembelajaran dan belajar memajukan negara Indonesia ini. Yang seperti itu yang bisa saya dapatkan di wawancara. Kemudian penyediaan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh sekolah. Yang pertama itu akses internet. Walaupun udah ada sebagian offline, tapi ada juga yang online gitu ya. Nah, tetapi yang datang ke sekolah ini, yang offline ini, tetap diberikan akses internet untuk mengakses keperluan-keperluan sekolah pada saat offline gitu ya. Nah, kita walaupun offline tetap masih membutuhkan akses internet ini. Jadi di masing-masing kelas ini sudah diberikan akses internet atau WiFi ya. Bahkan sebelum pandemi COVID-19 ini melanda, di SMA Negeri 8 Bandung ini sudah menyediakan akses internet atau WiFi di masing-masing kelasnya. Itu. Yang kedua, kamera di masing-masing kelas. Nah, karena sistem pembelajarannya ini hybrid, yaitu gabungan dari pembelajaran dari rumah dan pembelajaran tatap muka. Nah, di sini disiapkan kameranya itu di kelas gitu. Jadi supaya yang dari rumah itu masih bisa melihat suasana kelas yang pada saat offline dan bisa juga berinteraksi dengan murid-murid atau teman-teman kita yang sedang melakukan pembelajaran offline seperti itu. Lalu tidak lupa juga penyaluran bantuan kuota Kemendikbud. Nah, SMA Negeri 8 ini sudah menyalurkan bantuan kuota ini ke para siswa-siswanya ataupun pada gurunya dan staf sekolahnya. Seperti itu. Jadi tidak dikorupsi gitu ya, tetap disalurkan kepada para murid, guru, dan staf sekolahnya. Gitu. Baik, yang kelima yaitu pengawasan pembelajaran. Bagaimana pimpinan sekolah mengawasi pembelajaran seperti ini. Nah, itu yang didapatkan yaitu menggunakan LMS
LMS ini dimaksud kalau misalnya di Universitas Pendidikan Indonesia itu yaitu sport. Nah, sport itu disebut dengan LMS. Nah, seperti itu. Di mana LMS ini kita bisa meninjau siapa saja yang sudah melakukan aktivitas pada hari itu, dan pengumpulan tugas-tugas para murid pun dikumpulkannya di LMS atau diuploadnya di LMS ini. Ya, sama seperti fungsinya seperti sport, pada dan lain-lain. Ya, gitu. Oke, yang keenam, hasil pembelajarannya atau hasil perencanaan pembelajaran ini. Kan udah sebulan sistem pembelajaran hybrid ini dilakukan gitu ya. Jadi bagaimana sih hasilnya? Ya, setelah ditanyakan kepada para siswa, mereka lebih senang dengan sistem hybrid. Nah, di sini para siswa lebih senang melakukan pembelajaran secara hybrid ini, gitu. Di mana pembelajaran ini ganti-gantian gitu ya, tiap harinya itu 9 orang pada hari Senin, kemudian hari Selasa itu ada 9 orang yang lainnya. Nah, lalu mereka lebih senang gitu ya dengan sistem ini karena mereka nggak bosan di rumah terus, nggak bosan di rumah terus, nggak bosan di rumah terus, dan pun senang gitu karena bisa langsung bertanya kepada gurunya. Nah, lalu arwah dari murid itu bisa fokus dalam pembelajaran, terus bisa melihat juga muka atau wajah guru yang mengajar mereka, gitu ya, yang membimbing mereka menjadi lebih baik, gitu. Lalu juga mereka juga bisa bersilaturahmi gitu ya, yang dengan teman-teman mereka yang mungkin belum pernah ketemu sama sekali gitu dari awal mereka masuk sekolah, masuk SMA Negeri 8 Bandung gitu kan, tapi teman-temannya baru-baru kan, gitu. Mereka bisa saling bersilaturahmi, bisa saling mengenal lebih dekat lagi, kan dengan hanya di lewat online, gitu ya. Dan seperti itu hasil pembelajaran yang bisa saya dapatkan atau bisa saya simpulkan dari hasil pembelajaran tersebut. Nah, kemudian kesimpulan. Keempat, kesimpulan. Jadi kesimpulan ini akan saya kaitkan dengan konsep dari administrasi dan manajemen. Nah, administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya dan berhasil guna. Nah, kaitannya dengan seluruh cara itu apa sih? Mana administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih. Jadi perencanaan pembelajaran ini merupakan sebuah proses gitu antara kerjasama antara guru, pada pimpinan sekolah, guru, murid, staf sekolah, dan orang tua. Ya, mereka 5 pihak ini bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran yang didasarkan atas rasionalitas tertentu. Rasionalitas ini mungkin bisa ditulis sebagai alasan. Alasan itu yaitu sebuah komitmen dari 5 pihak tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, itu tujuan dari kurikulum pembelajaran dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu. Nah, sarana dan prasarana ini yaitu ketika diakses internet atau wifi, kamera-kamera yang telah dipasang di masing-masing kelas, dan kuota bantuan dari Kemendikbud. Secara percaya guna dan guna ini dimanfaatkan secara baik-baik, gitu. Tidak digunakan sewenang-wenang, seperti itu maksudnya. Yaitu kaitannya dengan konsep dari administrasi. Oke, kemudian dari konsep manajemen adalah seni melaksanakan pekerjaan melalui orang lain. Di mana jika disebut manajemen ini, manajer yang dimaksud dari manajemen ini yaitu pimpinan sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang telah merancang kurikulum pembelajaran ini dan memberikan tugas-tugas kepada guru, staf sekolah, dan para siswa untuk melancarkan atau mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti itu, seni melaksanakan pekerjaan melalui orang lain. Jadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk kepala sekolah membuat kurikulum lalu dikerjakan oleh para
guru, staf sekolah, siswa, dan sampai dengan orang tua. Seperti itu. Oke, ini ada mungkin secara tertulisnya gitu ya dari penjelasan saya tadi. Oke, mungkin berikutnya yaitu foto. Itu foto. Di sini saya mendapatkan foto dari RPP atau rancangan pembelajaran. Baik, di sini saya ambil RPP dari mata pelajaran ekonomi dan kebetulan nih di dalam RPP ekonomi ini membahas materi tentang akuntansi sama dengan jurusan yang saya ambil, yaitu pendidikan akuntansi. Karena kompetensi dasarnya itu 3.1 mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi. Lalu 4.1 menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi. Dan di sini ada tujuan pembelajarannya, ada langkah-langkah pembelajarannya ya telah dijelaskan secara rinci di RPP ini. Seperti itu, mungkin saya nggak memfoto semua RPP-nya karena tebal banget gitu ya RPP ekonomi ini dan menghabiskan banyak waktu. Oke, baik. Sebelum saya tutup presentasi yang saya lakukan ini, ada yang ingin saya sampaikan kepada dosen pengampu saya, yaitu Ibu Taufani. Sebelumnya, mohon maaf karena saya hanya melampirkan foto-foto dari RPP mata pelajaran ekonomi ini dan tidak ada foto saya yang sedang difoto dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMA Negeri 8 ini. Karena pada saat melakukan wawancara, di situ wakil kepala sekolah bidang kurikulum tersebut, Bapak Yudin, sedang melakukan diklat untuk menjadi kepala sekolah yang baru. Dan sebelumnya saya ingin melakukan wawancara pada kepala sekolah SMA Negeri 8 Bandung, ternyata kepala sekolah tersebut sudah purna bakti atau sudah pensiun, dan saya akhirnya meminta kepada Pak Yudin untuk wawancara tersebut, dan pada saat hari wawancara tersebut Pak Yudinnya sedang didiklat gitu menjadi kepala sekolah yang baru, jadi tidak memiliki banyak waktu dalam melakukan wawancara ini hingga hasilnya kurang maksimal dan saya tidak sempat meminta foto karena sedang buru-buru juga pada saat itu, sedang istirahat dari Pak Yudinnya. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada Ibu Taufani. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.